Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Salahuddin yang 1 dari nomor 147. Saya akan membuat untuk acara ketiga, yaitu peta kemiringan lereng dan sayatan berskala. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi ArcMap, kemudian ke New Maps, lalu Blend Map. Ini kita bisa perbesar. Setelahnya kita klik kanan pada Layers, Properties, kemudian Coordinate System, pilih yang ini, terus oke saja. Selanjutnya kita ke Layers, Add Data. Untuk data yang dibutuhkan itu yaitu data pada acara 2 kita kemarin. Kita bisa pakai yang batas administrasi dan konturnya jangan yang klik. Kemudian kita add, close saja. Oke, setelahnya dapat kita lihat ini hasilnya. Kita ke ini dulu, kontur Blora dulu, lalu ke Open Attribute Table, lalu karena ini elevationnya sudah dihilangkan M-nya, jadi tidak usah menghapus ya. Tapi kalau itu masih ada M-nya, kita bisa klik kanan di elevation ini, lalu fill calculator, lalu ke Python, terus string, lalu habis itu kita ketik elevation 2 kali, lalu ketik replace ini, kemudian kita tanda petik spasi M, tanda petik, terus koma, ketik, lalu kemudian oke. Nah, setelah kita oke itu tanda M di tabel elevationnya ini akan menghilang, kemudian bisa kita hapus saja. Kemudian di kolom ketinggian ini awalnya tidak ada, jadi kita ke tabel option dulu, baru add fieldnya itu kita namakan ketinggian, terus type-nya float, lalu bisa langsung oke saja. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian awalnya nanti belum ada angka ini, jadi kita akan fill calculator dulu, baru ini ke VBase script lagi, lalu klik elevation saja, lalu langsung oke. Nanti angkanya akan muncul seperti di elevation yang ini, akan mengikuti angka-angka di elevation yang ini. Oke, karena ini selesai, kita bisa langsung close. Lalu kita ke Art Toolbox lagi, lalu ke 3D Analysis Tools, Data Management, Create. Lalu create-nya ini kita atur ke video, lalu ketik lalu save. Koordinat sistemnya yang zona 49S ini, lalu input feature class-nya kontur Blora 25, lalu height fill-nya kita ganti ke ketinggian. Lalu setelahnya kita klik OK langsung saja. Oke, kita tunggu. Ini sedang loading. Nah, sudah jadinya seperti ini. Setelahnya kita bisa ke Art Toolbox lagi, lalu ke 3D Analysis Tools, ke Conversion from Thin, lalu Thin to Raster. Inputnya Thin, lalu ininya oke, sama aja, pakai ini aja. Terus tipenya float, linear, ini sudah oke, langsung oke saja. Oke, ini sedang loading. Oke, setelahnya apa yang setelahnya kita ke Toolbox, lalu ke 3D Analysis Tools, lalu ke Raster Surface. Selanjutnya slope ini kita pilih Thin Rast 2 ini, lalu output measurement-nya jadi ke percent rise.
metodenya sama, yaitu planar. Lalu kita oke saja, sedang loading. Oke, setelahnya kita kembali ke ArcToolbox, lalu ke raster class, lalu ke reclassify, input rasternya yang slope, terus ini kita ketik classify, lalu ini kelasnya kita jadi 7, terus manual, lalu kita langsung edit aja ini 2 7 15 30 terus 70 menjadi 140, ini 141. Oke, udah. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita klik OK lagi. Selanjutnya kita ini sudah. Kita akan mengubah raster ke polygon. From raster to polygon. Saya input rasternya yang di kelas ini, terus value-nya ini, lalu kita klik OK saja. Oke, sudah. Baik, selanjutnya kita bisa ke raster dari kelas ini, open attribute table, lalu kita ke table option, add field, lalu tambahkan luas, type-nya float, lalu kita oke saja. Lalu ini kita ketik, terus ini ke calculate geometry, terus area, terus ini pastikan koordinatnya sama dengan yang dipakai yang pertama tadi, terus unitnya square meter, lalu kita oke. Nah, ini sudah jadi. Setelah kita close, lalu kita akan mengeliminasi luasan-luasan yang kecil. Kita bisa pakai ini, identify, checklist dulu semua ini, selainkan raster dari kelas. Oke. Lalu kita bisa identify lagi, pilih yang mau di ini bisa, terus ini juga, ulang-ulang ini, terus ini, terus ini. Lalu kita copy luasannya, Ctrl C, lalu ke raster dari kelas lagi, lalu open attribute table, lalu ke select by attribute, lalu ke luas, kurang dari sama dengan, kita Ctrl V lagi, ini hapus saja, terus komanya kita hapus, lalu apply. Nah, setelahnya kita bisa pergi ke ArcToolbox, kemudian ke data management tools, lalu generalization, lalu eliminate. Input layernya raster dari kelas ini, kemudian ininya kita namakan polygon eliminate. Ini feature class, lalu kemudian save. Setelahnya kita oke saja. Oke, ini sedang loading. Lalu setelahnya, untuk menghilangkan biru-biru ini, kita bisa langsung select feature.
clear selected feature. Kemudian selanjutnya kita akan menghaluskan polygon ini. Caranya yaitu ke cartography tools, generalization, smooth polygon. Input feature-nya pakai yang polygon eliminate. Lalu ininya kita langsung oke saja. Oh, ini kita ganti jadi bezier interpolation. Lalu oke, ini sedang loading. Oke, setelah diperhalus ini, kita selanjutnya bisa mengklasifikasi kemiringan layarnya berdasarkan Van Zuydam. Pertama-tama kita unchecklist dulu raster theory class ini dan polygon eliminate. Kemudian klik kanan pada polygon eliminate yang smooth ini. Kita ke properties, lalu ke categorize, value fieldnya ganti ke grid code, lalu add all value, kemudian ganti simbolnya, ganti warnanya menjadi, untuk yang satu itu pakai yang leaf green, kemudian outline colornya no color, lalu oke. Kemudian yang kedua itu warnanya pakai peridot green, no color, lalu oke. Kemudian yang ketiga itu warnanya pakai solar yellow itu, terus no color, lalu oke. Lalu keempat itu pakainya warna electron gold, terus dan colornya no color, lalu bisa apply, langsung kita oke. Selanjutnya kita bisa untuk menampilkan batas administrasinya. Caranya yaitu dengan menarik batas admin ini ke paling atas. Lalu batas admin ini kita checklist dulu, baru kita ganti menjadi warna fill colornya no color, terus outline colornya warna merah, Mars red ketebalannya 2, lalu oke. Lalu setelahnya kita klik kanan pada ini, kita akan klik yaitu geoprocessing, klik input feature-nya yaitu polygon element yang smooth ini, lalu klik feature-nya batas administrasi, lalu ininya kita namakan kemiringan lereng, VC class, lalu save, lalu oke. Oke, setelahnya kita bisa klik kanan di kemiringan lereng, lalu properties, kita ke categories, lalu bisa import saja. Untuk layernya kita yang polygon smooth, lalu kita oke. Pastikan value fieldnya grid code, oke. Terus kita apply, lalu oke. Setelahnya kita bisa unchecklist yang polygon eliminate ini, kita bisa oke. Setelahnya kita bisa akan membuat sayatan. Caranya yang pertama itu dengan cara men-checklist kemiringan lereng ini dan men-checklist kembali tin. Kemudian kita akan ke 3D analysis, lalu option, lalu graph data ini kita buat folder baru, kita namakan sayatan, enter, lalu ketik oke. Lalu graph template filenya kita oke saja. Terus kita bisa ke ini interpolate line, lalu tambahkan ini, lalu untuk mengakhirinya bisa klik 2 kali. Setelahnya kita bisa melihat previewnya yaitu dengan profil graph. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita bisa kembali men-checklist batas administrasi dan kemiringan lereng, kemudian tinnya di unchecklist kembali. Lalu setelahnya kita bisa membuat
insert, terus data frame, terus new data frame ini klik kanan, lalu properties kita atur ulang koordinat sistemnya agar sesuai seperti tadi, terus oke. Terus new data frame ini kita add data, lalu ke sayatan, lalu PG1 ini add, lalu klik kanan di PG1, open attribute table, lalu ini kita export, kemudian ini all record, ini kita namakan tabel, kemudian save as type nya di base table, lalu bentar. Cara tiknya mana? Oke, kita simpan di sini dulu saja, lalu save, kemudian oke. Yes. Oke, sekarang sudah. Apa ini? Selanjutnya kita bisa klik kanan ke table, lalu change, klik kanan ke table, display XY data, lalu X fieldnya ini kita pilih M, Y fieldnya kita pilih Z, lalu pastikan koordinatnya WG98 1984 zona 949S. Setelah sudah dipastikan, kita bisa langsung oke. Selanjutnya kita ke Art Toolbox, lalu kita ke Data Management Tools, lalu ke Features, lalu Points to Line ini. Kemudian input feature-nya kita pilih Table Event ini, lalu ininya kita ke sini, sayatan, lalu kita namakan sayatan, lalu save. Setelahnya kita bisa langsung oke. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita bisa unchecklist table event PG1, lalu untuk sayatan ini kita ke zoom to layer, setelahnya kita bisa bikin layout, bisa pencet layout field ini, terus ininya ke bawahin, ini kita atur terlebih dahulu. Oke, kita bisa ini kemiringan lerengnya kita zoom to layer. Oke, lalu kalau mau ini lagi, memperbesar lagi, kita coba 160. Bentar. Kemudian ini juga kita bisa zoom to layer. Skala ini kita bulatkan saja 000, enter. Lalu ini juga 000, enter. Di penampang sayatan ini kita samakan skalanya 90.000. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa klik yang sayatan ini, lalu klik kanan, lalu properties, lalu ke grid, lalu new grid ini kita centang measure grid ini, lalu next, ini kita labels only, terus next, lalu next, dan finish. Setelahnya properties, ke akses ini major dimension text-nya ini unchecklist yang top dan right, yang subdivision text ini juga, lalu ke labels juga, yang label orientation ini sisakan yang left. Kemudian fontnya ini kita ganti ke Times New Roman dengan ukuran 10. Ini kita additional properties, ini kita
ke number format, lalu kita ganti ke 0, lalu oke. Terus ini kita ganti jadi Times New Roman, size nya 10. Ini kita centang yang B ini, lalu oke. Kemudian ke line, pastikan do not show ini, oke sudah, lalu apply, oke, lalu apply, oke. Setelahnya kita bisa sesuaikan sayatannya agar sesuai. Setelah ini kita bisa edit warna sayatannya menjadi warna hitam, lalu edit simbol, lalu oke. Setelahnya kita akan menambahkan huruf teks. Ini di sini saja. Kita ketik A, lalu ini ketikin lagi, kita change symbol ini ke Times New Roman, size 10, terus stylenya bold, lalu oke, lalu apply, lalu oke. Terus change symbol ini ke Times New Roman, lalu bold, lalu oke, lalu apply, oke. Kemudian Ctrl C, jangan Ctrl C, kita copy, lalu kemudian kita paste, lalu ini kita pindahkan ke sini, properties, ganti menjadi huruf B, lalu kita apply, oke. Ini kita turunin, oke. Lalu kita copy lagi ini, copy, simpan di ini, di yang paling atas, paste. Oh, ini kesimpannya di bawahnya, coba di yang paling atas, karena tadi kita memulai tarikan sayatannya di yang paling atas. Nah, terus ini kita copy lagi, terus kita paste, lalu ini simpan ke sini. Setelahnya kita bisa copy ini, terus paste lagi, lalu simpan ke sini, terus properties, lalu kemudian change symbol, Times New Roman 10, oke, tinggal oke. Lalu pastikan ini di tengah. Ini kita ganti teksnya menjadi penampang sayatan skala. Skalanya ikut yang ini 1:160 160.000. Lalu kita apply, lalu oke. Kita setting agar di tengah. Oke, kita pastikan kembali ini 160, ini juga. Lalu setelahnya kita bisa untuk men-save ini hasil peta ini. Caranya dengan file, lalu save as, kemudian hasil cara 3, lalu save. Kemudian setelahnya kita ekspor map. Ini jadikan PDF, lalu save. Oke, sudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.